kita sesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan kita masing-masing, itu pun pilihan nomor 2. Atau yang ketiga ini adalah menggunakan contoh. Jadi hanya kita tinggal download, kita print, kita gunakan, itu pun boleh. Hanya saja CPC, ATP ataupun TP dan ATP yang saat ini masih ada, itu belum sepenuhnya menggunakan CP yang terbaru gitu. Jadi masih ada yang menggunakan CP-CP yang lama. Kapan direvisinya? Sedang dalam proses perevisian. Di antara teman-teman kita juga sedang melakukan perevisian terkait dengan CP-CP yang terbaru tersebut. Apakah bisa digunakan dalam waktu tanggal 11 nanti? Silakan, bisa digunakan. Terlebih teman-teman sudah memegang yang namanya CP nomor 33 yang terbaru. Jadi kita tinggal sesuaikan. Saya ambil contoh di sini teman-teman semua. Terkait dengan ATP yang memang sudah ada ya. ATP yang sudah ada. Contohnya, kita bisa menggunakan nih. Ini yang sebelum direvisi, yang ada di platform Merdeka Mengajar, teman-teman semuanya. Jadi kita bisa gunakan ini. Tapi lihat, oh ternyata ada perbedaan nih. Contohnya matematika ya. Di CP sebelumnya, peserta didik sampai fase A itu bilangan cacah sampai 999, kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan di CP terbaru tadi bilangan cacah sampai 100. Artinya ini penyusunan ATP ini kan masih menggunakan CP yang lama. Kita bisa nggak menggunakan? Bisa, tinggal kita sesuaikan saja. Oh ini nih, materi bilangan, menghitung bilangan dengan menggunakan benda konkret hingga 20. Oh iya, bilangan cacahnya itu kan sampai 100, berarti masih bisa masuk. Menunjukkan simbol hingga bilangan 20. Oh iya, berarti masih bisa masuk. Nah, ini namanya ATP teman-teman semuanya. Jadi dari TP ini kita susun nih, mana yang ditaruh di kelas 1, ditaruh di semester 1 mana. Jadi kita yang menentukan nih. Oh, materi sampai 100-nya ada di semester 2-nya, tapi ada di kelas 1. Itu semua kita yang menentukan. Lalu kelas 2-nya ini menghitung bilangan sampai 1000-nya. Kan kalau kita tadi CP yang terbaru sampai 100. Nanti kita tinggal sesuaikan saja. Contohnya kayak tadi kita susun. Oh, kelas 1 sampai 50 dulu deh. Nanti kelas 2-nya sampai 100. Teman-teman nanti bisa tinggal mengganti nih. Bilangan-bilangan ini sesuaikan dengan tingkatan kelas masing-masing. Seperti itu teman-teman semua. Jadi bukan berarti salah yang sudah ditampilkan. Karena pada kondisi pada waktu itu ini adalah yang benar. Sebelum direvisi. Nah sekarang sudah direvisi. Kita tinggal yang namanya menyesuaikan dengan revisiannya. Jadi ini sudah dapat contohnya nih. Jadi kita tinggal menerapkan apa yang memang sudah ada di dalam platform Merdeka Mengajar kita. Seperti itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Berarti poin 2 inilah yang memungkinkan kita untuk melakukannya. Karena kalau menggunakan contoh yang disediakan seperti tadi yang saya sampaikan, ada yang berbeda nih, mau nggak mau kita harus merumuskan. Bagaimana cara merumuskannya? Ya tadi, kita analisis dulu kontennya, kita analisis dulu kompetensinya, baru kita susun. Setelah kita susun, kita taruh di kelas mana, apakah di kelas 1 atau di kelas 2. Pendidik menentukan pilihan tersebut berdasarkan, nah ini, berdasarkan kemampuan masing-masing, bukan karena kepala sekolah, tapi di sini adalah pendidik gitu, ya kan? Kalau kepala sekolah maunya A, tapi ternyata pendidiknya itu nggak mampu, sedangkan yang akan mengimplementasikan di kelas itu adalah Bapak Ibu gurunya, kan seperti itu. Maka Bapak Ibu guru berhak untuk menentukan pilihan-pilihan ini. Seperti itu Bapak Ibu semua, dalam penentuan dari CP menjadi TP, kemudian alur tujuan pembelajaran. TP itu yang penting isinya adalah kompetensi yang pertama, kemudian materinya. Itu kalau ATP urutannya, jadi ATP itu adalah urutan TP-TP yang akan kita sampaikan dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran. Itu yang harus kita sampaikan dan harus kita pahami. Dan di sini jelas, ATP merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun sistematis
mulai dari awal hingga akhir fase. Oleh karena itu, dikatakan di sini akhir fase, berarti kelas 2 itu harus kita ajak. Walaupun dia belum melaksanakan, karena tahun depannya dia akan melaksanakan nih. Maka bisa jadi nanti anak yang naik ke kelas 2 dia tinggal meneruskan. Oh, urutannya sudah jelas seperti itu Bapak Ibu semua. Beda dengan kelas 4 yang memang sudah berada di akhir fase. Dia harus mengkonfirmasi dengan kelas 3 untuk menyusun ATP, TP-TP sebelumnya untuk menyusun ATP agar dia dapat melangsungkan pembelajaran dari yang sebelumnya sudah dilakukan di kelas 3 seperti itu. Jadi TP itu agak sedikit simpel dibandingkan dengan K3 namanya ABCD, audience, behavior, condition, degree, dan lain sebagainya. Udah, ini cukup aja ada kompetensi, ada lingkup materi. Nah, seperti itu. Tapi harus jelas pengukurannya, makanya masih tetap menggunakan taksonomi Bloom yang direvisi ataupun dengan capaian-capaian yang lainnya, penentuan dari pembentuk pemahaman. Nah, ini boleh dari taksonomi Bloom, boleh dari Take and Wings, ataupun dari taksonomi Marzano. Tapi kita kan lebih akrab dengan yang taksonomi Bloom yang sudah direvisi KKO-nya. Tapi dari kementerian memberikan kita nih pilihan, mau yang taksonomi Bloom atau 6 aspek pemahaman atau yang 6 level dari taksonomi Marzano. Ini yang taksonomi Bloom yang sudah kita kenal terkait dengan kompetensinya. Yang ini dari 6 aspek pemahaman dari Tige dan Wiggins. Nah, ini dijelaskan seperti itu. Ataupun ini dari 6 aspek seperti, nah, ini bahasa Indonesia. Udah cukup mendeskripsikan, membacakan, dan lain sebagainya. Ini 6 level taksonomi Marzano, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu semuanya yang dapat kita lakukan untuk menyusun TP-TP. Kalau kita serasa nyaman dengan taksonomi Bloom, ya gunakan taksonomi Bloom yang ini dan lain sebagainya, ya kan? Anderson yang sudah direvisi. Mau menggunakan cara yang baru, ya oke, silahkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua dalam menyusun ATP. Ada 3 alternatif pilihan. Yang pertama, merumuskan tujuan pelajaran secara langsung dari CP. CP-nya apa? Langsung kita turunkan. Atau seperti yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua di sini, merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Seperti yang tadi saya contohkan di sini. Ya kan, menganalisis saya save dulu. Nah, mana? Di sini kita menganalisis kompetensinya nih. Ya kan, contohnya tadi PJOK. Oh, kompetensinya ini menirukan, ya kan? Menirukan, menunjukkan kemampuan dalam menirukan. Berarti anak itu menirukan. Materinya apa? Gerak dasar. Nah, itu jadi kita harus menganalisis. Contohnya lagi tadi matematika yang saya tandain. Oh, materinya bilangan cacah. Kompetensinya adalah membaca sampai dengan melakukan komposisi. Itulah yang harus kita lakukan apabila kita memilih nomor 2. Ini menurut saya saran yang saya rekomendasikan untuk kita semua agar kita paham. Karena kalau langsung dari CP, kita bingung nanti. Karena benar-benar sifatnya umum. Atau merumuskan TP lintas elemen CP. Ini elemen bilangan, contohnya alternatif 1. Langsung dari sini, elemen bilangan kita langsung rumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Maaf, screen-nya belum nampak, Pak Momol. Screen-nya nggak ada, Pak. Oh, dari tadi belum ada screen-nya nggak muncul, Pak Momol. Sorry. Oke, ini udah kelihatan? Sudah, ya, Pak Momol, sudah. Terima kasih. Sudah. Oh my God, ini terlalu semangat nih, tahu bulat nih. Iya, betul, Pak. Ini saya contohnya kayak gini. Bagaimana sih cara menyusunnya ini kalau yang nomor 2? Kalau yang nomor 2 ini kan menganalisis kompetensi dan materi. Ini seperti yang tadi saya contohkan. Tentukan dulu materinya. Tentukan dulu kompetensinya. Baru kita susun menjadi rumusan tujuan
pembelajaran. Itu kalau yang nomor 2, Bapak Ibu semua. Ada 3 alternatif. Mau langsung dari CP, mau kita analisis kompetensi dan lingkup materinya pada CP, atau lintas CP. Kalau yang langsung dari CP seperti ini, udah, plek, menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah. Mereka dapat menuliskan, menentukan nilai tempat, membandingkan dia pertama menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah 1000. Ini CP yang belum ini ya Bapak Ibu ya, belum direvisi. Melakukan operasi hitung penjumlahan, menghubungkan gambar dengan nilai pecahan. Ini sifatnya masih umum. Ini tujuan pembelajaran. Apa yang membedakan dari sini? Cukup seperti ini saja menyusun TP tanpa harus peserta didik dengan melakukan kegiatan demonstrasi. Peserta didik dapat bla 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 dengan baik. Itu K13. Tapi di kurikulum Merdeka cukup dengan ini aja. Yang penting ada kompetensinya apa, lingkup materinya apa, jelas. Tapi kompetensinya harus bisa diukur. Kalau memahami, kan nggak bisa diukur. Memahami itu bentuk pemahaman yang mana yang harus kita ambil, yang untuk bisa anak itu mengukur anak itu benar-benar sudah paham atau belum. Maka perlu kita reduksi lagi menggunakan kompetensi-kompetensi ataupun KKO yang menurut kita bisa diukur nih. Oh, kalau menyajikan kan jelas menyajikan. Melakukan jelas kan seperti itu. Menghubungkan jelas dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kita masih menggunakan kata kerja operasional untuk kompetensi yang akan kita gabungkan menjadi tujuan pembelajaran. Kalau yang ini nomor 2-nya. Analisis kompetensi dan lingkup materinya. Oh, elemen pengukuran. Penting untuk diperhatikan, dapat mengembangkan dengan cara lain selama capaian pembelajaran di akhir fase tercapai. Seperti yang tadi saya sampaikan, apapun caranya yang Bapak Ibu lakukan, monggo. Yang penting sampai kelas 2 anak itu sudah tercapai mengenal bilangan bulat, mengenal bilangan cacah sampai 100. Bagaimanapun caranya. Oh, kelas sekolah A, kelas 1-nya memulai dari 0 sampai 20, silakan. Sekolah B mulai 0 sampai 10-nya silakan. Karena kondisi sekolah kita, kondisi satuan pendidikan kita, dan kondisi peserta didik kita tuh beda-beda. Seperti yang tadi Bu Siti, Bu Endah sampaikan, berarti sudah tidak ada lagi tuh nanti penyeragaman pembuatan soal. Karena kita startnya aja pun bisa jadi berbeda. Nah, seperti itu. Bahkan walaupun ujung akhirnya sama-sama mengenal 100, bilangan cacah 100, tapi prosesnya, startnya kita tuh bisa jadi berbeda-beda, kan seperti itu. Kalau diseragamkan, misalkan digugus dibuat soal dan lain sebagainya, kasihan terhadap peserta didik kita yang memang memulainya itu tidak dari situ. Bahkan bisa jadi pada saat SAS-nya itu belum sampai ke situ, maka yang akan menjadi korban adalah peserta didiknya. Nah, ini Bapak Ibu semua, kalau dari kompetensi dan lingkup materi pada CP. Pada akhir fase B, peserta didik dapat mengukur panjang, berat, benda menggunakan satuan baku. Mereka dapat menentukan hubungan antar satuan baku panjang cm/meter. Udah dibentukkan, menentukan hubungan, berarti itu kan kompetensinya, yaitu satuan baku panjang cm/meter. Menjelaskan kan kompetensinya, materinya apa? Dengan menggunakan satuan baku, menjelaskan ciri dan lain sebagainya. Ini bisa yang akan kita lakukan. Yang penting kita tahu nih, CP itu ada isinya kompetensi, ada materi yang akan kita bawa menjadi PP. Seperti itu, ya. Ataupun yang lintas elemen CP di sini. Nah, ini penomoran ini Bapak Ibu, saya meniru penomoran ini, tapi ini nggak baku ya. Bapak Ibu boleh menemukannya sendiri. Contohnya di sini nih. Ini di sini nggak pakai nomor B.1, .1 dan lain sebagainya. Jadi bebas Bapak Ibu, tidak ada kebakuan di dalam penomoran dan lain sebagainya. Yang penting Bapak Ibu nyaman, paham, bisa dilakukan dan lain sebagainya. Itu contohnya kompetensi nih. Ya kan? Lintas elemen CP, memahami, menentukan, membandingkan, mengidentifikasi, dan lain sebagainya. Kita sisihkan lagi lingkup materinya, nilai tempat. Baru deh kita tunjukkan di sini
kompetensi, materi, kompetensi, materi, kompetensi, materi, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu di dalam penentuan tujuan pembelajaran. Lalu setelah ini, apa yang harus kita benar-benar perhatikan? Ini Bapak Ibu, CP berlaku satu fase. Lihat karakteristik mata pelajaran. Karena terdapat CP berbasis konten, yaitu apa saja? Pendidikan Pancasila, matematika, berbasis sintaks, seni. Bahkan terdapat pula yang berbasis kompetensi, yaitu bahasa, menyimak, menulis, berbicara, dan lain sebagainya. Jadi beda-beda Bapak Ibu semua. Kalimat dalam tujuan pembelajaran dapat mengambil dari berbagai referensi. Poin utamanya, nah ini, operasional, artinya kompetensi terukur. Kompetensinya dapat terukur, itu Bapak Ibu semua. Saya nggak perlu menjelaskan lagi kompetensi mana-mana saja yang dapat kita gunakan atau KKO apa saja yang bisa kita gunakan, karena kita sudah familiar sebelumnya dari kurikulum 2013. Hanya penyusunan TP dalam kurikulum Merdeka itu lebih sederhana. Cukup kompetensi yang dapat bisa diukur dan materi, itu aja. Nggak perlu A, B, C, D. Itu ya. Ajak Bapak makan. Oke, bagaimana cara menyusun alur? Ibu lagi zoom nanti ya. Bagaimana cara menyusun ATP? Kelihatan kan? Ibu kelihatan kan? Bapak Ibu semua harus melakukan pengurutan. Anaknya minta makan, lapar. Oh iya. Nah, pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak. Jadi materi-materinya itu, hierarki materinya itu harus jelas gitu. Saya nggak mungkin memulai mata pelajaran terkait dengan anak itu diminta untuk berlari, contohnya pada gerak dasar olahraga. Langsung berlari, melompat, dan melempar. Sebelumnya apa hierarkinya? Oh, sebelum berlari, anak harus tahu dulu nih, bagaimana menirukan gerak dasar jalan yang benar. Jalan, habis jalan, lari yang benar. Lari sudah selesai, baru yang kedua adalah lompat. Begitu pula juga dengan matematika. Saya nggak mungkin mengajarkan matematika dulu sebelum anak-anak itu belajar dulu nih terkait dengan bilangan. Bilangan itu jelas, ya kan? Kemudian terkait dengan KPK, FPB. Bahkan saya belum bisa mengajarkan anak KPK dan FPB kalau anak belum tahu terkait dengan bilangan prima. Maka perlu adanya hierarki materi yang kita tentukan. Dan prosesnya mulai dari konkret ke yang abstrak. Padahal Bapak Ibu semua, di dalam CP itu jelas. Contohnya kayak tadi matematika. Di kelas 1 dan 2 aja fase A. Peserta didik dapat menjumlahkan dan mengurangkan atau melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dengan benda konkret sampai 20. CP-nya jelas dengan benda konkret. Maka pelaksanaannya pun juga pakai benda konkret. Entah itu gambar bintang kah, entah apa. Berarti kan sampai kelas 2 anak masih menggunakan itu. Nggak lagi di 7 ditambah 7 tambah 11 sama dengan, itu udah nggak konkret kan seperti itu. Sedangkan amanah dari CP itu harus menunjukkan konkretnya. Pengurutan dari mudah ke yang sulit. Pengurutan hierarki. Pengurutan prosedural. Dan ini yang paling penting, scaffolding. Adanya metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Scaffolding itu kan bentuk bantuan. Kita kasih bantuan nih, pertama benda konkret. Nanti lama-lama bentuk konkretnya itu kita ambil. Tapi jadi ambil semua. Diambil sedikit, diambil sedikit, diambil sedikit. Sampai benar-benar anak itu bisa siap untuk menuju pada tahapan selanjutnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Pada akhirnya siswa dapat berenang sendiri. Contohnya gitu. Contoh, dalam mengajarkan berenang, guru perlu menunjukkan cara mengapung. Ketika siswanya mencoba, guru hanya butuh membantu. Setelah itu bantuan yang diberikan akan berkurang secara bertahap. Pada akhirnya siswa dapat berenang sendiri dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh yang dapat kita lakukan untuk menyusun alur tujuan
pembelajaran. Dan ini contohnya nih, ini contohnya di fase D ya, karena ini lingkupnya. Dan saya lihat juga tadi pesertanya ada yang dari SMP, bahkan SMA dan SMK. Jadi pas rasanya materi ini untuk kita susun. Nah ini bilangan bulat, mengidentifikasi penggunaan konsep. Oh, dia pakai sini kodenya B.7.1, alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Dan ini siapa nih yang mengatur nih? Kita. Itu kok ada 2, ada 4, ada 8. Kenapa beda-beda? Bapak Ibu harus memaham juga materi mana yang sekiranya membutuhkan waktu lebih banyak karena materi tersebut itu memiliki kompleksitas yang tinggi itu Bapak Ibu semua. Jadi kita atur ini, kita dimiliki kemerdekaan untuk mengatur ini semuanya ya. Jadi nggak bisa saja diatur semuanya diurutkan dari semuanya 2 nggak bisa kan seperti itu. Maka jelas tadi pada saat presentasi pertama saya bahwasannya salah satu karakteristik yang ada di kurikulum Merdeka ini adalah fokus kepada materi-materi esensial. Maka guru harus tahu nih materi esensial itu seperti apa. Kan seperti itu Bapak Ibu semuanya terkait dengan ATP. Nih jelas nih. Kenapa kok saya minta kita itu menamai nomor tujuan pembelajaran. Nih Bapak Ibu, kode TP merupakan pengkodean agar mudah dalam pemetaan alur pembelajaran. Arti kode TP misalkan B7.1 di mana B merupakan elemen bilangan nih. B merupakan elemen bilangan. 7 kelasnya. 1 merupakan nomor 1 dari tujuan pembelajarannya gitu. Merupakan tujuan pembelajarannya. A aljabar, P pengukuran, G geometri, D elemen. Saran saya, ini rekomendasi saja walaupun tidak diharuskan, tapi membantu kita untuk memudahkan menempatkan. Karena setelah TP kita akan susun seperti ini Bapak Ibu semuanya. Kita susun. Kalau nggak ada pengkodean nanti kita susah gitu. Mana nih yang sudah kita ajarkan? Ini masuknya kategori mana nih? Karena ingat di CP itu ada elemen, ada CP-nya, ada capaian pembelajaran atau deskripsinya. Itu yang perlu kita pahami bersama-sama. Walaupun Bapak Ibu nggak menggunakan ini pun, pengkodean ini pun nggak masalah dan lain sebagainya. Dan kode tidak menggambarkan urutan alur tujuan pembelajaran. Kita susun nih, tapi tiba-tiba nanti kita memunculkan A dulu, nggak masalah Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu merasa bahwasanya yang harus saya ajarkan dulu adalah ini gitu, tanpa harus memulai dari sesuatu misalkan yang sudah kita urutkan pertama. Jadi seperti itu. Alokasi waktu merupakan perencanaan jumlah jam berdasarkan masing-masing tujuan pembelajaran. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi masing-masing dari tujuan pembelajaran, bukan per mata pelajaran. Kalau sudah turun per TP, makanya akan beda-beda. Ada yang 2 JP, 4 JP, 8 JP, dan lain sebagainya. Fleksibilitas mengatur JP itu wewenang kita. Asalkan kita benar-benar tahu, mengapa saya menaruh 8. Oh, ternyata sifat-sifat bilangan bulat menentukan hasil operasi aritmatika bilangan bulat itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dibandingkan hanya sekedar konsep penggunaan bilangan bulat dalam keseharian dan lain sebagainya. Dibandingkan hanya dengan menuliskan, membandingkan, dan mengurutkan. Itu lebih mudah dibandingkan mengidentifikasi dan menentukan hasil operasinya. Kan seperti itu Bapak Ibu, itu kita yang mengatur. Yang penting total JP-nya dalam 1 tahun itu klop. Karena JP dalam kurikulum Merdeka itu dikunci per tahun, bukan per minggu. Seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Dan ini mulai deh alurnya nih. Oh, saya dari kelas 7 misalkan semester 1 atau enggak kelas 4. Pertama saya akan mengajarkan bilangan bulat. Dimulai dari 7.1 sampai 7.4 tujuan pembelajarannya. Lanjut setelah ini 7.5, 7.6, dan inilah yang dinamakan dengan alur tujuan pembelajaran. Baik SD, SMP, SMA sama menggunakan ini. Konsepnya CP diturunkan menjadi TP,
TP, kemudian disusun menjadi alur tujuan pembelajaran dengan konsep-konsep yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Contohnya juga sama seperti ini. Dan selanjutnya kalau kita semuanya sudah melakukan penyusunan CP menjadi TP dan ATP, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat perencanaan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu yang membedakan antara panduan penilaian yang sudah direvisi dan yang belum direvisi yang tahap-tahap awal. Yang sudah direvisi adalah ini Bapak Ibu semua, kita boleh yang di sini menggunakan salah satu dari rekomendasi yang memang sudah disusun dalam panduan. Kita boleh kok menggunakan membuat RPP, kan gitu. Membuat RPP ataupun modul ajar. Nah, apabila pendidik menggunakan modul ajar, maka ia tidak perlu membuat RPP. Karena komponen-komponen dalam modul ajar meliputi komponen-komponen RPP. Seperti itu Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh membuat RPP yang isinya sangat singkat. Hanya tujuan, langkah-langkah, dan assessment. Tapi kalau modul ajar itu lebih kompleks, lebih banyak. Yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah, rencana assessment akhir pembelajaran, dan media. Tapi kalau RPP Bapak Ibu berarti kan harus buat per TP. Salah satu dari tujuan dalam alur pembelajaran. Tapi kalau untuk modul ajar Bapak Ibu nanti bisa menggabungkan tuh aktivitas pertama untuk TP sekian, aktivitas kedua untuk TP sekian, dan lain sebagainya. Nah, kalau RPP ini salah satu dari tujuan alur pembelajaran. Jadi kita boleh kok dokumen perencanaan pembelajaran dapat berupa RPP, dapat berupa modul ajar. Dan modul ajar sudah tersedia di dalam perangkat ajar yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Namun apakah sudah sesuai dengan CP-CP yang terbaru? Untuk yang terbaru ini kan sedang dalam pelakukan revisian dan lain sebagainya untuk modul ajar. Bolehkah kita menggunakan yang sudah ada? Boleh. Ketika ada perubahan dan ternyata kita menemukan ketidakcocokan, ya Bapak Ibu tinggal modifikasi dan sesuaikan. Tapi yang jelas, Kementerian dalam platform Merdeka Mengajarnya sudah menyediakan perangkat-perangkat ajar untuk kita gunakan. Tapi sebelum digunakan, Bapak Ibu hendaknya melihat sesuai atau tidak. Masih cocokkah atau sesuaikah dengan CP-CP yang terbaru dan lain sebagainya. Kalau dilihat ada yang belum sesuai, maka dicocokkan. Ini Bapak Ibu, komponen RPP paling sedikit memuat tujuan, langkah-langkah kegiatan, dan penilaian. Pendidik dapat mengembangkan lebih dari 3 komponen tersebut asalkan relevan dengan kebutuhannya. Penyederhanaan ini berfokus agar pendidik dapat menyelaraskan dan mengembangkan aktivitas pembelajaran dan penilaiannya. Itu Bapak Ibu semua. Nah, ini kalau modul ajar lebih dari berapa belas ini, 22 intinya, tapi nggak semuanya harus kita masukkan sih, kan seperti itu. Mulai dari identitas, apa sih yang beda gitu, harus ada memasukkan profil pelajar Pancasilanya, tapi nggak harus 6-6-nya kita masukkan. Target peserta didiknya itu apa? Apakah reguler, apakah anak-anak berkebutuhan khusus, kan seperti itu. Karena di dalam kurikulum Merdeka ini juga pun ada CP untuk anak-anak reguler dan juga CP untuk anak berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Ada glosarium dan ada daftar pustakanya. Ada contoh-contohnya, bahkan tadi sudah di-share di dalam grup oleh Bu Fitri, contoh-contoh modul ajar Bapak Ibu bisa lihat di sana ya. Itu terkait dengan modul ajar. Oke, penyusunan rencana pembelajaran tidak usah di sini yang harus saya sampaikan. Saya di sini lebih menekankan kepada assessment-nya sekarang. Oke, sampai sini sebelum saya ke assessment, adakah yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu semua terkait dengan materi yang tadi CP, TP, ATP sampai dengan pembuatan
rencana pembelajaran dan modul ajar. Kalau modul ajar jelas Bapak Ibu semua ada contoh-contohnya, bahkan untuk perangkat ajar pun seperti RPP dan lain sebagainya itu juga pun sudah ada contoh-contohnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu dalam panduan penilaian. Ini teman kita sendiri nih yang masuk nih. Bangga kita ada sekolah teman kita yang dijadikan contoh untuk dimuat contoh perangkat ajarnya. Contohnya yaitu SD Jagakarsa, ini sekolahnya Bu Evi nih. Pendidikan Pancasila, elemennya Pancasila, udah cukup segini aja. Tujuan, langkah-langkah pembelajaran sampai dengan penilaiannya. Udah assessment. Ini perangkat ajar yang paling sederhana yang memang dapat kita lakukan. Kalau Bapak Ibu ingin membuat modul ajar yang lebih kompleks, ya silahkan. Yang jelas sudah ada contoh-contoh yang memang sudah disiapkan. Seperti itu Bapak Ibu semua. Monggo apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ada? Kayaknya ada yang angkat tangan deh. Bu Ami. Mbak Ami deh. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut. Lanjut ya. Oke. Oh, Bu Ami, silakan Bu Ami. Pak Momol, izin off kamera. Assalamualaikum Pak Momol. Ada ya sedikit yang ingin saya tanyakan untuk perumusan tujuan pembelajaran. Apakah diperbolehkan lebih dari 1 KKO atau seperti juga kurikulum 2013 hanya boleh 1 KKO. Mungkin itu aja Pak Momol, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ami. Nah, saya akan share lagi yang terkait tadi. Oke, wait, mana nih? Nah, ini. Oke. Tunggu. Saya akan buka. Saya sudah share screen belum sih? Sudah ya? Belum muncul, Pak. Belum muncul. Belum. Ya. Ya, tunggu. Oke, share screen. Iya. Oke. Ini saya turunkan. Wait, banyak file yang kebuka. Nah, oke, sini. Terkait dengan boleh nggak sih yang namanya KKO itu untuk digabungkan dan lain sebagainya? Coba lihat nih dari contoh yang sudah ada ya dari materi ini. Ini contoh-contoh yang memang diambil ATP-ATP-nya tuh dari yang sudah dibuat dari tim-tim dari kementerian. Menjelaskan 1 KKO, menuliskan, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ini sudah ada berapa KKO di sini ya? Kan ada berapa kompetensi sudah 1? Ada 4. Ya. Artinya nggak harus 1. Ketika ini bisa dijadikan 1 tujuan pembelajaran dengan alokasi waktu 4 JP dan guru mampu untuk melaksanakan, monggo. Gitu. Jadi memang tidak ada kebakuan di dalam merumuskan KKO tersebut. Harus 1 KKO, 2 KKO, 3 KKO. Tapi untuk memudahkan guru ya kan, apabila untuk mengukur anak saya sudah tuntas belum ya, bagaimana dan lain sebagainya agar alurnya pun rapi, boleh di breakdown lagi. Pertama menjelaskan bilangan bulat, menuliskan bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat. Tapi kalau Mbak Ami bisa langsung menggabungkan ini dalam 1 TP dengan waktu 4 JP dan menjadi kode TP-nya SATB 7.2, itu monggo dipersilahkan. Seperti itu. Kayak ini contohnya lagi. Mengidentifikasi dan menentukan, ya kan? Menyelesaikan permasalahan ini 1, ya kan? Mengenal dan menjelaskan, mengenalkan 1, menjelaskan 2. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi memang nggak ada yang namanya
keseragaman, baku, dan lain sebagainya seperti yang pernah kita rasakan di kurikulum-kurikulum sebelumnya. Yang penting di sini adalah memudahkan satuan pendidikan, khususnya guru, di dalam proses pengimplementasian kurikulum Merdeka ini. Jadi Bapak Ibu semua tidak hanya berfokus kepada keadministrasiannya, yang penting adalah Bapak Ibu mampu melaksanakan proses pembelajaran dari apa yang memang sudah disusun. Seperti itu ya, Mbak Ami, jawaban dari Momol. Karena Momol menjawab berdasarkan contoh-contoh yang memang tersedia di dalam bulan. Pak Momol. Ya. Hai Buko, baksonya mana? Mas Momol. Kasih Pak Momol. Udah boleh nih, Pak Momol. Maaf. Mungkin lebih baik berurut aja ya, biar tidak tertib, Mr. Momol ya. Mohon izin. Boleh. Ibu Mainar, Bu Mainar dulu. Ibu Mainar. Bukannya saya dulu nih urutannya. Urutannya berdasarkan berat badan, Bu Ho. Aduh, Pak Momol itu udah mau respon saya, Bu Khadijah. Momol, saya dulu dong. Kalau tidak saya hapus nih. Bu Mainar. Oke, saya turunkan. Pak Bekti dulu, silakan Pak Bekti. Ya, Momol. Mau nanya nih, saya kan PJOK. Saya guru PJOK. Apakah benar 3 JP apa 4 JP? Jamnya. Kurikulum yang ada di kurikulum Merdeka untuk PJOK adalah 3 JP. Nah, 3 JP. Itu udah pasti ya Pak Momol ya? Ya iyalah Pak, udah pasti nih contohnya nih. Kok bukan berarti berkurang ya? Karena sudah diambil untuk ini, untuk P5 gitu. Jadi P5 itu bukan menambah beban guru, mengambil dari kegiatan intrakurikuler yang pada waktu itu PJOK 4 JP, sekarang PJOK 3 JP. Ya kan, ini kan perlu Bapak. Iya. Ya kan, karena ada bagian JP-nya tersebut yang dialokasikan untuk P5 agama 3 JP, diasumsikan ya, bukan plek harus seperti ini dan lain sebagainya. IPS 5, budaya 3, bahasa Inggris PLB seperti itu Pak Bekti. Nanti Pak Bekti. Jadi di Dapodiknya berapa? Di Dapodiknya? Dipakai ya Allah. Dapodik nggak perlu khawatir karena memang sudah akan disesuaikan, jadi beban guru harus 20 memenuhi beban mengajar 24 itu udah nggak lagi seperti itu. Sama seperti di sekolah-sekolah penggerak tuh kan udah aman-aman aja, tetap aja keluar tuh tunjangan sertifikat guru yang sudah memiliki. Ya, sip. Bukan dikurangi, tapi justru malah ada alokasi waktu yang ada alokasi waktu yang harus kita lakukan bersama, yaitu P5-nya, karena P5 ini dilakukan bukan kewajiban guru kelas, bukan. P5 ini adalah tim. Walaupun diambil dari agama, dari PP, dari bahasa, dari matematika, dari IPAS, dari seni, dari PJOK, itu adalah tim P5, bukan kewajibannya guru kelas yang nanti akan melakukan P5, bukan. Walaupun secara jadwal disampaikan, oh kelas 1 di bagian akhir ada P5 dan lain sebagainya, tapi bukan kewajiban guru kelas 1. Bisa saja guru PJOK nanti menjadi narasumber nih untuk melakukan P5 di kelas 1, nanti kepala sekolah juga melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Itu nanti kita bahas. Jadi JP ini betul, intranya memang berkurang, tapi ada kegiatan kokurikulernya, yaitu P5, sehingga JP-nya tuh sama dengan kurikulum sebelumnya. Per tahunnya itu kayak PJOK tuh 144. Hanya saja untuk di kurikulum Merdeka, ada untuk intranya, ada untuk P5-nya. Dan untuk permasalahan dapodik, insya Allah tidak akan bermasalah. Dapodik pun juga
Sesuaikan. Seperti itu Pak Becky, suaminya Bu Indah. Iya, siap. Lanjut Pak Supriyadi Cipayung. Ya, terima kasih Pak Wasit. Pak Supri lagi. Oh, itu yang tadi nih, yang siang nih. Tadi di mobil, sekarang udah di rumah ya Pak. Iya. Pak Momol. Halo. Ini kan tahun ajaran baru udah mau make nih. Apa sekolah-sekolah yang bukan penggerak nih kan? Ya. Tadi memang alurnya dari atas ke bawah, dari CP, kemudian TP, ATP dan selanjutnya. Oh iya, ya. Nah, kan di platform Merdeka itu ada kepake di kementerian. Ada buku siswa gitu ya. Contoh itu. Kalau buru-buru ini kan cuma tinggal ya seminggu atau 2 minggu lah ya. Jadi kalau ini ekstrim nih Pak Momol. Jadi ditarik dari buku siswa dan buku guru gitu ya. Kemudian tarik ke atas ada ATP, kemudian TP, ya, kemudian ada CP. Jadi nariknya dari bawah Pak Momol. Iya. Karena buru-buru kan, tahun ajaran baru tinggal logikanya kalau dari atas ke bawah ini butuh waktu, nggak bisa cuman seminggu atau 2 minggu. Demikian Pak Momol, terima kasih. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, idealnya kan kalau membuat soal itu kisi-kisi dulu baru soal. Nah, tapi kan terkadang dapurnya guru termasuk saya kan soal dulu baru kisi-kisi. Untung Bu Ko nggak ngelihat. Kalau Bu Ko ngelihat saya dikoreksi kan gitu, ya kan? Nah, begitu pula juga dengan ini nih Bapak Supri nih, karena waktunya mepet, sedangkan kita mandiri, belajarnya pun juga seperti ini ya, nyantolnya sedikit ya ini dan lain sebagainya. Pokoknya Bapak Ibu implementasikanlah kurikulum Merdeka yang sekiranya Bapak Ibu bisa lakukan terlebih dahulu, pahamnya seperti itu. Nanti dalam pengimplementasiannya ternyata ada kendala-kendala, kita bisa sharing lagi. Termasuk tadi yang Bapak sampaikannya, udah itu dapurnya kita dan lain sebagainya. Yang penting untuk memudahkan kita dalam proses pengadministrasian, proses juga nanti dalam proses pembelajaran. Saya yakin sih banyak guru-guru yang setelah dari sini tuh justru malah galau, malah bingung, justru malah apa yang harus saya lakukan pertama kali dan sebagainya. Maka saran saya adalah pertama, Bapak Ibu semua harus paham dulu terkait dengan apa sih yang memang penting yang harus kita lakukan di dalam prosesnya untuk menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus tahu dulu, makanya tadi saya sampaikan pertama, struktur kurikulumnya itu juga harus tahu. Oh, ternyata struktur kurikulumnya itu ada yang berbeda nih. Seni harus saya harus tentukan seninya apa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan CP-nya. Unduh CP-nya yang terbaru, download. Ternyata dari CP harus menjadi TP, TP menjadi ATP. Sedangkan saya masih blank nih penyusunannya. Boleh nggak ngelihat yang sudah ada? Boleh, karena memang disiapkan. Tapi saya pengen bikin sendiri. Contohnya seperti apa? Ya Bapak Ibu lihat tuh referensi dari buku gitu. Oh, ternyata buku memulainya dari situ. Berarti saya bisa nih. Dan lain sebagainya. Mengatur formula yang berbeda tapi dengan berbagai macam referensi. Itu dapurnya kita Pak Supri. Jadi apapun yang Pak Supri lakukan bersama dengan rekan guru di sekolah Pak Supri dan lain sebagainya, yang penting pengimplementasian kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru tanggal 11 besok, sekiranya guru-guru sudah melakukan pelaksanaannya, baik itu belum sempurna ataupun tidak sempurna dan lain sebagainya, itu adalah suatu proses. Sekolah penggerak sekalipun sampai saat ini pun masih proses adaptasi dengan hal-hal baru yang seperti ini, padahal mereka sudah dilakukan pendampingan dan lain sebagainya. Apalagi kita dan semuanya dilepas sendiri dan lain sebagainya, hanya dibekali platform Merdeka. Silahkan belajar, ada webinar silahkan ikuti, ada diklat silahkan ikuti. Ya kalau kepala Khotijah, Pak Rosim dan lain sebagainya mungkin antusias untuk belajar. Nggak semua seperti teman-teman lain. Pastinya ada hal-hal yang memang itu perlu nih kita lakukan sesuatu yang memang memudahkan
Izin Mister, saya kunci dulu karena ada yang bocor. Mister Momol, dibuka dulu. Mister Momol, dibuka dulu. Saya dari tadi ya? Enggak, karena tadi ada yang bocor, saya kunci dulu. Baik. Mohon maaf. Ya. Oke, gitu ya Pak Supri ya. Semangat Pak Supri. Luar biasa. Bu Ho, monggo. Bu Ho nggak capek apa Bu Ho habis acara juga? Saya penasaran kalau penyajinya Mr. Momol nih. Aduh, jangan nyanyi ya. Makasih, luar biasa ya. Ada beberapa pertanyaan nih, Pak Momol. Terima kasih. Terutama terkait dengan tujuan pembelajaran, gitu kan? Karena acuan kita mengajar itu kan tujuan pembelajaran kan seperti itu. Nah tadi kan disampaikan bahwa tujuan pembelajaran yang sekarang itu kan hanya mengandung KKO dan mengandung materi. Berarti ya, hampir sama dengan jadi sekarang itu sama dengan IPK kan seperti itu ya. Tidak seperti zaman K13 atau zaman bukan K13 dari sebelumnya yang namanya tujuan pembelajaran itu kan harus mengandung unsur ABCD karena dengan tujuan kan gitu. Apa sih tujuannya? Tujuan pembelajaran harus mengandung ABCD itu kan karena untuk memudahkan kita membuat RPP dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, jika tujuan pembelajarannya dibuat seperti itu, bagaimana caranya untuk memudahkan guru agar bisa merancang pembelajaran dengan ada gambaran? Karena kalau seperti dulu kan misalkan setelah melakukan diskusi atau setelah mengamati video, berarti ketika mau membuat RPP udah ada gambaran, oh pembelajarannya berarti harus ada diskusi, oh pembelajarannya berarti kita harus menyajikan tayangan video. Nah sekarang jika seperti itu, nah ini bagaimana triknya agar memudahkan guru ketika melihat modul ajar langsung tergambar perancangan seperti itu. Yang kedua Pak Mol, ada yang berikutnya. Ini apa namanya, kan di kurikulum kita kan mandiri berubah. Mandiri berubah itu kan kita tidak membuat sendiri modul ajar, tetapi boleh download dari aplikasi Merdeka Mengajar ya. Aplikasi, nah itu saya lihat Pak Momol, di contoh-contoh itu masih capaian yang lama, ya kan? Nah ini bagaimana Pak Momol? Berarti apa namanya, kita kan ujung-ujungnya berarti bikin juga jadinya kan? Sementara kita kurang gitu kan, kurang pelatihan, harus mandiri. Sementara kalau mandiri berubah itu kan harus katanya tinggal ngambil. Nah ini juga menjadi kesulitan tentu saja bagi guru-guru kami kan seperti itu. Jadi apa namanya, saya minta triknya Pak Momol untuk merancang pembelajarannya karena kita kan namanya masih mandiri ya. Kalau yang apa sekolah penggerak mah kan udah karuan dapat dana ya Burum. Iya betul. Nah, terus yang terakhir nih Pak Momol, ini yang terakhir. Mohon maaf ya banyak ya pertanyaannya. Yang terakhir, kalau memang kurikulum Merdeka ini belum final, gitu kan? Kalau memang belum final, mengapa kita harus menggunakan kurikulum itu? Mengapa? Karena masih banyak revisi, gitu loh. Masih banyak revisi. Sebagai contoh tadi kejadian kan, capaian pembelajarannya kan belum disempurnakan, macam-macamnya belum disempurnakan. Akhirnya apa? Wah itu kan udah gatel aja tuh kan yang para penerbit kan. Akhirnya bikinlah buku. Akhirnya kan buku itu ngaco kan. Tersebarnya itu berarti ngaco kan seperti itu. Nah ini mengapa kalau memang kurikulum ini belum benar-benar final, mengapa tuh apa namanya, mungkin kan Mr. Momol instruktur ya, mengapa kita harus sudah menggunakan kurikulum itu. Jadi seperti itu Pak Momol. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan ya habis makan bakso nih, Bu. Nih, semangat banget. Pertama, bagaimana sih caranya dari TP yang seperti Bu tadi sampaikan, memang sekarang hanya berisikan kompetensi dan materi kan gitu. Itu secara kasat mata memang nggak jelas nih. Kalau tinggal 13 kan jelas, dengan menyaksikan video peserta didik dapat bla 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 dengan tepat. Nah, itu nanti akan terlihat jelas ketika anak bisa misalkan begini, menentukan hasil jumlahan bilangan bulat, bilangan caca sampai 20. Nanti di kegiatan pembelajaran
jelas tuh apakah guru nanti menggunakan media apa dan lain sebagainya. Jadi untuk di kurikulum Merdeka ini memang semua aktivitas dan kegiatannya itu terlihat jelas di dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya pun juga hanya 2 kategori, seperti itu apa? Tuntas atau tidak tuntas, seperti itu untuk di kurikulum Merdeka. Kemudian contoh yang kedua, betul, untuk opsi nomor 2, kurikulum Merdeka berubah, kita boleh menggunakan perangkat-perangkat ajar yang memang sudah digunakan. Tapi balik lagi, perangkat ajar yang memang saat ini tersedia itu masih mengadopsi terkait dengan CP-CP yang lama. Karena CP yang baru ini per 7 Juni. Begitupun juga dengan buku-buku ajarnya dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Contohnya seperti yang tadi Momol sampaikan. Contohnya seperti ini nih. Ketika kita lihat bahwasannya ternyata di CP yang lama itu, kan kalau kita lihat ini pakai CP yang lama nih, ATP-nya nih, ini yang nanti teman-teman semua akan gunakan. Oh, ketika saya download, di CP yang terbaru, fase A, matematika itu cuma sampai 100. Sedangkan di CP yang lama, yang akan kita gunakan itu sampai 999. Artinya ini kan berbeda. Maka nanti Buko memandu nih guru-gurunya nih membuat ATP ya. Pada intinya memang buat lagi karena menyesuaikan kan seperti itu. Ini udah kita sesuaikan yang tadinya 999 menjadi 100. Tapi kita lihat nih, menghitung bilangan sampai 20. Cocok nggak nih dengan CP yang sekarang? Oh ternyata cocok. Hanya saja ada hal-hal yang berbeda. Nah ini nih, menghitung bilangan sampai 100 yang tadinya sudah kita tentukan nih 100 itu sampai sampai kelas 2, berarti kelas 1 cukup sampai 50 aja. Nanti Buko sama teman-temannya ganti nih, cukup sampai 50 aja, paling diganti-ganti bilangan-bilangannya saja. Maka dari itu perangkat ajar yang memang sudah disiapkan, memang itu masih banyak menggunakan CP-CP lama. Maka dari itu, banyak teman-teman kita juga diantaranya itu sudah membuat modul-modul ajar, ATP-ATP yang direvisi. Kita berdoa saja semoga segera final, segera dapat di-share sebelum tahun ajaran baru, sehingga kita dapat merasakan dari hasil revisi tersebut. Pertanyaannya yang ketiga terkait dengan kenapa kok belum final dan lain sebagainya. Sebenarnya Bapak Ibu dari kementerian itu pun tidak ada istilahnya tuh pemaksaan untuk kita melakukan IKM karena masih bentuknya adalah opsi kan seperti itu. Justru kita merasa berterima kasih karena dilibatkan untuk setidaknya mengimplementasikan kurikulum Merdeka sebagai kalau kemarin Buko, Bu Rumi, Pak Rosim, kemudian Pak Supri, itu pada saat pengisian instrumen kan ada yang namanya disclaimer tuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menjadi sukarelawan. Artinya memang di sini kita bertindak sebagai sukarelawan Bapak Ibu semua. Di mana nanti Bapak Ibu kepala sekolah melalui akunnya setiap 3 bulan sekali itu akan diberikan angket, akan diberikan pertanyaan, akan diberikan survei. Kira-kira hambatan-hambatan apa saja yang sekolah Bapak Ibu rasakan ketika mengimplementasikan kurikulum Merdeka sebelum tahun 2024 itu akan diketok palu yang akan dilaksanakan penerapan IKM ini secara global, secara nasional itu Bukos. Jadi sekarang tuh kita diminta nih sebagai uji coba terkait dengan materi-materi barunya terkait dengan IKM dan lain sebagainya. Akan terasa berat pastinya karena akan terus berjalan revisi dan lain sebagainya. Tapi mau nggak mau saat ini kita terlibat langsung sebagai sampelnya untuk memberikan masukan kiranya nanti di 2024 apakah kurikulum Merdeka ini akan diterapkan dengan revisi atau akan diterapkan dengan yang seperti yang kita akan lakukan. Jadi jangan kaget, panduan penilaian aja udah 2 kali revisi, CP saja sudah 3 kali revisi, nanti bulan depan, bulan-bulan selanjutnya apakah ada revisi dan lain sebagainya, ya kita harus nikmatin. Begitu Buko. Semangat merdeka Buko. Semangat merdeka. Terima kasih Pak Mo. Sama-sama Buko. Ibu Dian Sapitri, SDN Jagung Muda kayaknya ya. Kok Jagung Muda?
Ibu Dian Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Momol. Halo, Dian. Halo, Kak Momol. Mohon maaf, mohon izin. Ada yang mau ditanyakan untuk ini buku ini misalnya ada beberapa bab, ada bab 1 sampai bab 10. Nah, guru itu mempunyai wewenangkah untuk mengajarkan bab berapa yang dikuasai anak atau yang belum dikuasai anak? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, hal apa nih yang saya siapkan terlebih dahulu sebelum tanggal 11 Juli anak-anak masuk? Apakah saya menyiapkan asesmen terlebih dahulu supaya saya bisa mengukur anak sudah sejauh mana nih untuk pembelajaran di bab berapa yang bisa saya ajarkan pada saat masuk pembelajaran. Terima kasih, Kak Momol. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, ketika kita ada di buku ada beberapa bab dan lain sebagainya. Kan konsep pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka ini adalah teaching at the right level. Jadi memang sesuai dari capaian pembelajaran anak-anak. Dari mana kita mengetahui anak-anak kita sudah tercapai dari mana? Maka dari assessment yang kita lakukan di awal tahun pembelajaran ataupun kita melakukan assessment sebelum materi baru akan dimulai yang kita kenal adalah sebagai assessment diagnostik seperti itu. Ketika Budian melakukan assessment diagnostik, ternyata dilihat, oh anak-anak saya sudah tahu semua nih lambang bilangan 0 sampai 50 sampai 100 dan lain sebagainya. Apakah boleh saya memulai dengan langsung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah? Boleh. Ketika Budian merasa bahwasannya dari hasil assessment tersebut anak-anak itu sudah paham tuh terkait dengan bilangan cacah. Tapi ketika ada beberapa anak saja yang memang masih belum mencapai pemahaman terkait dengan bilangan cacah 0 sampai 100, Budian harus mengakomodir. Itulah yang namanya pembelajaran berbasis diferensiasi yang saat ini pun di kurikulum Merdeka sedang digiatkan. Maka betul, yang harus Budian lakukan pada saat nanti awal tahun ajaran baru setelah segala macamnya sudah disepakati ya, misalkan Budian sudah memiliki analisis CP menjadi TP, kemudian menjadi ATP, udah punya yang namanya perangkat ajar dan lain sebagainya. Yang akan Budian lakukan adalah terkait dengan assessment diagnostik itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana anak saya sudah memiliki kompetensi A, B, C, dan D-nya melalui assessment tersebut. Tapi perlu diingat, assessment diagnostik itu harus terencana dan terjadwal. Nggak boleh diberikan kepada anak secara tiba-tiba dan lain sebagainya. Apalagi anak kelas 1 yang mereka baru masuk. Bahkan kalau sekolah negeri sekalipun, tidak ada tuh syarat untuk anak masuk SD-nya itu pakai harus lulus TK, bisa baca hitung dan lain sebagainya. Semua patokannya adalah umur dan lain sebagainya. Maka itu kan perlu yang namanya assessment di awal. Sejauh mana nih anak-anak saya nih. Bahkan bisa jadi ada anak-anak kita yang belum mengenal angka, belum bisa menulis angka, huruf, dan lain sebagainya. Jadi betul, Budian, assessment itu harus dilakukan di awal untuk melakukan pembelajaran-pembelajaran lanjutannya. Karena Bapak Ibu semuanya, pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka itu merupakan siklus. Yang pertama kurikulum, proses, assessment. Balik lagi ke kurikulum atau tujuan pembelajaran, proses, assessment. Balik lagi ke TP, proses, assessment. Jadi itu merupakan siklus yang tidak terputus. Jadi pertanyaan yang pertama, boleh ketika Budian merasa emang anak-anak Budian itu sudah bisa dan paham terkait dengan materi-materi yang ada di buku. Tapi ingat, patokannya adalah bukan buku, tapi patokannya adalah CP-CP, kompetensi-kompetensi capaian pembelajaran dari materi-materi yang terdapat di CP tersebut. Gitu ya, Budian ya. Oke. Lanjut, Pak Rosim. Ibu Rum, monggo Ibu Rum. Halo Bu Rumi.
Perasaan tadi ada suaminya. Terima kasih Pak. Nih saya agak ketinggalan informasi tadi. Jadi saya baru bisa bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Momo, terima kasih juga Pak Rosim sudah memberi kesempatan kepada kita di fasilitasi kegiatan seperti ini. Luar biasa sekali. Saya udah ngetek Pak Momol nggak bisa ya, udah padat sampai Juli, tapi ini difasilitasi seperti ini, paling tidak keinginan bertanyanya itu bisa bisa terjawab pada malam ini. Pak Momol, yang pertama saya mau tanyakan adalah terkait mungkin kegalauan yang juga dirasakan oleh kawan-kawan untuk persiapan tahun ajaran baru. Kalau saya baca kemarin kan Pak Momol udah kirim tuh buku itu ya, saya udah baca bolak-balik, mungkin karena sudah umur juga kali ya, jadi mungkin nggak bisa secetar Pak Momol gitu, jadi agak-agak bolot-bolot lah gitu. Untuk fase A itu kan kelas 1 dan kelas 2 Pak Momol. Nah, apakah yang harus sebaiknya dimulai? Apakah karena kan saat kita menyusun tujuan pembelajaran itu ada beberapa alternatif di sana ya. Ada 3 alternatif A, 1, 2, dan 3. Kalau saya mungkin lebih senang memilih alternatif kedua. Nah, di contoh yang saya baca di buku itu untuk menganalisis gitu kan kompetensi apa saja di setiap CP dan per elemen itu kan harusnya mungkin lebih enak seperti ini. Ini saya cuman harusnya seperti apa nanti mungkin Pak Momol yang lebih tahu ya. Di CP, dari CP itu kan si anak seperti yang Pak Momol sekarang nih, kebetulan itu yang memang saya mau tanyakan. Nanti si guru harus identifikasi dulu kan kompetensi apa saja yang ada di CP itu ya, itu yang pertama. Kemudian sampai sedetail mungkin. Nah, dari situ apakah kompetensi yang sudah diidentifikasi itu udah berurutan atau belum? Berarti ada proses selanjutnya harus diurutkan gitu ya Pak Momol. Terus proses ketiga berarti harus ada komitmen antara guru kelas 1 dengan kelas 2, kompetensi mana yang mau dia ajarkan di kelas 1, dan mana yang akan disisakan di kelas 2, gitu kan? Bukan disisakan, yang cocok untuk di kelas 2, gitu kan? Ya kan? Nah, karena sekarang ini pelaksananya adalah kelas 1 dengan 4, berarti seharusnya ya, ini karena memang rupanya di lapangan pengawas tidak melibatkan guru kelas 2. Jadi yang di ini nih sekarang kelas 1 dengan kelas 4 aja. Padahal harusnya kalau idealnya kan berarti 1, 2, 3, 4 gitu loh. Jadi istilahnya nyambung nantinya gitu loh. Nah, iya gitu. Nah, menurut Pak Momol ini sepertinya apakah seharusnya seperti itu atau bagaimana gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti kita mulainya dari analisis ya. Analisis CP, kemudian baru nanti memilah, baru menyusun tujuan pembelajaran. Nah, ATP lanjutkan nanti ke ATP. Nah, di ATP itu kan kalau tadi saya nyimak dari perjalanan dari yang Pak Momol jelaskan, artinya ATP itu tidak boleh nggak boleh lompat gitu ya Pak Momol ya. Artinya kita memulainya dari setelah analisis, kemudian nyusun tujuan pembelajaran, berarti benar-benar harus disusun setiap fase gitu kan, dari nyambung dulu gitu begitu kan. Nah, ini gimana? Ada trik khusus enggak? Karena kan kondisi sekarang ini udah pasti guru berikutnya. Contoh gini misalnya tujuan dari fase A, kemudian berarti kan yang nanti B juga harus dibuat, baru nanti kita menyusun ATP-nya, gitu kan? Nah, kalau itu belum terbentuk tujuannya berarti kita nggak punya ATP dong, gitu. Ya. Gitu. Ya, udah itu aja sih mungkin yang saya galaukan. Cuma kalau yang jelas saya sih semangat aja prosesnya, saya nggak nunggu final, lebih kepada proses belajar aja gitu. Gitu aja sih Pak Momol. Kalau Bu Ho tadi protes kenapa belum final gitu, udah disuruh. Kalau saya enggak Pak Momol, saya belajar aja sambil jalan gitu ya. Oke Pak Momol, itu aja sementara gitu. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar reuni, ada Bu Ko, ada Bu Rumi, Pak Rosim, dan lain sebagainya, semua luar biasa. Oke, betul Bu Rumi. Jadi terkait dengan analisis CP, memang betul seperti yang tadi aku contohkan di sini nih, yang sudah sama-sama kita contohkan tadi sama bareng-bareng kita teman praktek dan lain sebagainya. Kita tahu nih, di dalam CP matematika ada elemen bilangan. Kita harus kopas dulu lah, ibaratnya gitu semuanya. Kemudian kita breakdown. Oh, di dalam materi ini ada bilangan cacah materinya. Kita tandain dulu. Guru harus paham dulu nih, karena CP itu sifatnya masih umum banget dan guru harus tahu materinya apa. Oh, di paragraf pertama ini adalah materinya bilangan. Sedangkan kompetensinya itu membaca, menulis, menentukan, dan lain sebagainya. Akhirnya guru kelas 1, guru kelas 2 harusnya bertemu nih. Betul kata Bu Rumi, harusnya guru kelas 2 diajak pelatihan. Karena kenapa? Fase ini untuk kelas 1 dan kelas 2. Bu guru kelas 2, guru kelas 1 ngobrol. Mana nih? Dari bilangan cacah sampai 100, kelas 1 sampai mana? Kelas 2 sampai mana? Inilah kayak gitu. Kalau menurut saya, kelas 1, misalkan guru itu berbicara, kayaknya belum sanggup untuk sampai 100. Sampai berapa? Sampai 40 misalkan. Berarti ada kesepakatan di situ. 41 sampai 100-nya di kelas 2. Seperti itu. Kemudian dari kompetensinya, membaca mungkin kelas 1 bisa. Menentukan nilai tempat juga sepakati. Kelas 1 sudah bisa belum menentukan nilai tempat? Kayaknya kurang bisa deh. Ya udah, taruh kompetensi itu di kelas 2 dan lain sebagainya. Jadi memang betul analisis CP ini harus bekerja sama dengan tim teachingnya, yaitu di fase A, kelas 1 dan di kelas 2. Walaupun kelas 2 belum mengimplementasikan. Nah, yang terjadi permasalahan itu ada di kelas 4 karena itu merupakan akhir fase B. Sedangkan kelas 3-nya sudah lewat. Maka apa yang harus dilakukan oleh guru kelas 4? Guru kelas 4 harus mengkonfirmasi kepada guru kelas 3 yang setidaknya guru kelas 3 harus menginformasikan kepada guru kelas 4 materi-materi apa saja yang memang sudah dipelajari di kelas 3 sehingga di kelas 4 itu tinggal melanjutkan. Walaupun ada pengulangan tapi tidak semuanya diulang dan lain sebagainya. Jadi memang harus melibatkan kelas 1 dan 2, 3, dan 4 di dalam merumuskan CP menjadi TP dan ATP. Jadi yang sudah Bu Rumi sampaikan tadi itu sudah betul, berarti Bu Rumi udah siap action nih, ya kan? Seperti itu. Dan penyusunan TP-TP menjadi ATP, betul. Kalau lompat itu berarti nanti ada sesuatu yang hilang karena kalau kita sudah menyusun yang namanya ATP, setidaknya itu harus sudah urutan yang baku di dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan sudah disusun nih berarti nih. Ini sudah disusun nih. Ya kan? Ini sudah disusun AT tujuan pembelajarannya. Kita sudah menyusun ini nih. Menyusun mana yang ditaruh di kelas 7, mana yang ditaruh kelas 9, mana yang ditaruh kelas 7. Karena di sini kan ada guru SMP juga. Setelah kita susun begini, kita buat deh alurnya. Nah, dari 7.1 sampai 7.4 untuk beberapa kali pertemuan. Lanjut ke 7.5. Dari sini saja sudah menjadi urutan-urutan nih. Urutan yang memang sudah kita susun di sini, yang sudah kita susun sebelumnya. Jadi kalaupun lompat itu beresiko kepada anak, berarti nanti ada kompetensi yang memang tidak ditempuh oleh anak. Tapi bisa jadi nggak bisa terjadi, khususnya bagi anak-anak yang memang berdasarkan hasil asesmennya dia sudah melewati tahap itu, sudah mampu. Berarti kita melakukan pengayaan untuk tujuan pembelajaran yang selanjutnya. Tapi untuk anak-anak yang belum mampu, dia harus ikut atas ini semuanya. Jadi seperti itu, betul Bu Rumi yang sudah Bu Rumi sampaikan. Memang diharuskan sudah urut karena sudah menjadi alur, kan kayak gitu, alur tujuan pembelajaran yang disusun dari TP-TP. Maka saran saya buat teman-teman semua, nanti kalau menyusun TP itu setidaknya guru harus menggunakan kode-kode yang dapat memudahkan agar tidak ada TP-TP yang akan lompat atau tidak tersampaikan seperti itu. Ini kode-kode yang nggak baku tapi memudahkan kita. Oh, B itu tentang bilangan, 7 itu kelasnya, 1 itu nomor tujuan pembelajarannya. Berarti di sini berarti ada 4 kali pertemuan,
berapa JP-nya, materi tentang bilangan, guru tersebut akan menyampaikan TP1 sampai TP4, materinya bilangan. Di bilangan selanjutnya berarti ada TP B7.5. Jadi nih dari sini saja sudah terlihat nih seperti itu. Ini Bu Rumi yang dapat saya sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran dan juga ATP. Doh, kalau kita lihat di sini nih, ini dari A75 ke A7 kemudian 9, kok di sini ada 711, 716, 718 dan lain sebagainya. Berarti kan yang penting pengurutan ATP-nya dia sudah sampai 711, tapi sudah di sini 716. Kita lihat di sini alur ATP-nya, hierarki dari yang namanya keilmuannya. Bisa jadi ini dulu baru anak mengajar ini dan lain sebagainya. Itu semuanya guru yang harus paham terkait dengan penyusunan ATP. Seperti yang tadi saya sampaikan, penyusunan ATP itu pada intinya ini. Urutan dari yang konkret ke abstrak, urutan dari yang mudah ke yang sulit, dan pengurutan hierarkinya. Seperti contohnya ini. Siswa itu perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka mendapatkan pemahaman konsep perkalian. Bagi memang PR berat banget buat guru-guru untuk menentukan runtutan hierarki dari keilmuan atau materi-materi dari masing-masing mata pelajaran tersebut. Tapi Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir. Kementerian memang sudah menyiapkan, walaupun misalkan nanti yang Bapak Ibu temukan itu berbeda konsepnya dari CP yang terbaru, nggak masalah, tapi mereka sudah mengurutkan urutan yang logis, urutan yang dari dari mudah ke sulit, dari konkret ke abstrak, urutan keilmuannya, dan lain sebagainya. Hanya saja kita tinggal menyesuaikan dengan CP-CP yang terbaru. Yang Bu Rumi sampaikan, oke, sudah bisa untuk diterapkan. Bu Rumi udah siap kayaknya nih. Kak Momol, itu artinya kalau dari penjelasan Pak Momol ini, itu artinya memang untuk sementara ini yang kami lakukan cuman membuat alur, karena kan nggak semua guru dilibatkan ya, berarti kan yang kita siapkan ATP-nya itu ya berarti dari fase A dan fase B aja nih, sementara ini itu aja. Ya, itu ya Pak Momol ya, artinya. Nah, nanti baru nyambung ketika yang kelas berikutnya diikut sertakan gitu. Oke. Pak Momol, untuk kode sendiri itu dikembalikan ke sekolah kan? Sekolah. Ke sekolah. Kalau seperti ini udah bisa dipastikan setiap sekolah punya cara sendiri, kemudian pembagian kompetensi di tiap fase pastinya akan berbeda dengan sekolah yang lain. Jadi kekhasan masing-masing, gitu ya? Betul, Bu Rumi. Bahkan ini contoh TP-nya nih, bahkan ada yang nggak pakai kode nih. Ya kan, contohnya TP yang di alternatif 2, dia cukup mengurutkan aja 1, 2, 3, 4, 5. Kan kayak gitu. Tapi ada yang pakai kode B.1.1 dan lain sebagainya. Jadi kekhasan sekolah itu sendiri yang pada intinya memudahkanlah guru. Kalau saran saya sih memang enakan pakai kode, Bu Rumi dan juga teman-teman, karena jelas nih. Karena di CP itu ada elemen, ya kan? Biar kita tahu nih tujuan pembelajaran ini tuh milik siapa. Oh, milik elemen ini, nomornya sekian untuk kelas sekian gitu. Kalau yang seperti ini ketika nanti kertas atasnya kepotong, ini punya siapa nih kan kayak gitu. Jadi agak bingung kalau yang cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walaupun nggak wajib sih pakai pengkodean gitu, tapi memudahkan aja untuk kita. Gitu, Bu Rumi. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Momol, makin memperkuat. Harus kuat. Oke, siap pokoknya ngadepi kenyataan. Terima kasih Pak Momol. Nanti lain waktu saya WA lagi kalau mentok. Siap. Makasih Bu Rumi. Ibu Meniar, Bu Meniar silakan. Bu Meniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semuanya. Salam kenal. Suaranya pelan sekali Ibu. Dengan semangatnya yang begitu. Bu Meniar suaranya pelan banget. Pelan ya, tunggu saya kuatkan lagi. Oke, sudah kedengaran? Masih pelan banget Bu. Iya, ini sudah. Belum, masih pelan. Itu hanya bisik-bisik dengan saya berdua aja Bu.
Kalau begini sudah jelas? Nah, iya Bu, iya. Ah ya, berarti handsetnya nih yang mengganggu. Maaf saya off cam ya Pak Momo. Ya. Oke, sebenarnya sekolah kita yang lama itu dia sudah ikut sekolah penggerak dan sudah dapat dana kan gitu ya. Kita juga sudah menyiapkan kurikulum operasional sekolah gitu. Hanya saja ada beberapa hal yang walaupun setiap kemajuan itu harus adanya perubahan, itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita ini. Oke, yang pertama tadi mungkin agak tersilap barangkali ada contoh yang diberikan kompetensinya dengan tidak memakai KKO tadi dengan kata memahami dari contoh yang tertulis, tapi kalau dalam penyajian Pak Momo betul-betul amazing ya, bagus sekali. Itu satu tadi yang itu menandakan tidak teroperasional dan terukur. Itu tadi ada satu contoh mungkin terhilapkan dengan kata memahami. Berikutnya Pak Momo, ada kita harus mengutamakan mana materi-materi yang esensial. Itu melihat dari kompleksitas. Ini sifatnya saya pikir subjektif ya. Di mana di ATP tersebut ada hal-hal yang jujur secara pribadi saya mengabaikan dari materi tersebut. Walaupun dalam tulisannya dia ada, saya mengabaikan karena sudah saya combine dengan yang lain. Itu saya menganggap. Tetapi dalam tulisannya di ATP tersebut dia ada, tetapi dalam pelaksanaannya saya abaikan lah, boleh bahasanya seperti itu, karena saya sudah menganggap dia sudah masuk dalam pembelajaran dalam materi yang lainnya. Ini saya abaikan kan gitu ya, karena saya menganggap penting, maka saya menganggap perlunya ada peninjauan kurikulum terbaru lagi dari materi-materi yang ada tersebut. Jujur secara pribadi saya belum ada hal-hal yang memang saya rasa itu perlu dipangkas seperti itu. Itu saya anggap subjektif dia. Kemudian Pak Momo, berikutnya begini. Kita startnya itu kadang-kadang kan berbeda, prosesnya itu berbeda, wajar kalau saya anggap, dan finishnya itu kadang-kadang juga bisa sampai berbeda. Kalaulah ada Olimpiade Sains gitu, itu bisa hasilnya nanti tidak sama dari satu institusi dengan institusi yang lainnya. Kenapa? Karena berbeda start dan finishnya nanti berbeda begitu. Jadi kalau dalam Olimpiade Sains sifatnya nasional, ini nanti ada anak-anak yang tidak tersahuti begitu. Itu dia Pak Momo. Kemudian yang terakhir barangkali ada tadi kata kerja operasional yang contoh dari berapa ya? Ada yang contoh hanya satu memakai kata kerja operasional tadi hanya satu gitu. Kalau saya menganggap ada dua atau tiga bahkan 4 tadi yang Pak Momo sampaikan boleh memakai KKO tadi itu lebih gitu. Saya bukannya perkara setuju tidak setuju, mohon penjelasan dari Pak Momo biar ada insight atau pencerahan kepada saya. Bisa terjadi overlapping, artinya dia bisa saja di akhir di tujuan, bukan di tujuan barangkali saya pikir ya. Dia terkait penilaiannya sangat sulit sekali kalau dia sampai ada beberapa KKO. Karena saya punya buku asli yang masih berbahasa asing dari buku untuk penyusunan, kalau dulu istilahnya RPP, RPS, dan lain sebagainya, semualah sampai itu ada buku aslinya yang masih berbahasa Inggris, itu yang kita kaji dulu dalam kuliah di S3-nya seperti itu. Itu masih semuanya, walaupun berubah nama, dia tetap masih merujuk ke buku asli hampir sama. Di sana rata-rata masih memakai satu kata kerja operasional. Saya menyaksikan bukan apa-apa, nanti tidak terukur. Itu Pak Momo barangkali yang belum ada pencerahan kepada saya. Demikian, terima kasih Pak Momo. Ibu Meiniar, yang pertama, ketika Ibu sudah merasakan memang betul, kalau materi esensial itu sebenarnya bukan subjektif ataupun objektif. Tapi pada intinya materi esensial adalah materi di mana itu sudah apabila saya mau melakukan materi ini adalah materi esensialnya nih, sehingga penting untuk disampaikan oleh peserta didik saya. Ketika ada beberapa kegiatan, Ibu Meiniar langsung melakukan kegiatan keempat, ke-1, keduanya tidak, ketiganya tidak. Tapi ketika Bu Meiniar melakukan kegiatan 4 dan kegiatan 4 ini sudah dirasa mampu mengukur kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, itu silahkan aja Bu Meiniar.
Kemudian yang kedua, terkait dengan anak-anak OSN dan lain sebagainya. Anak-anak OSN dan lain sebagainya, anak-anak yang memang terlibat, memang mereka memiliki kemampuan berbeda daripada yang lainnya. Maka dari itu, di kurikulum Merdeka ini sangat menerapkan prinsip diferensiasi, tidak hanya dari sisi kemampuan intelektualnya, tapi kemampuan-kemampuan lainnya, baik bakat, minat, maupun yang lain sebagainya. Ketika Bu Meniar dan juga guru-guru lainnya dan teman-teman saya di sini semuanya menganggap bahwasanya ada anak nih yang memang memiliki potensi untuk dikembangkan, untuk diasah potensinya untuk bisa mengikuti ajang A, ajang B, ajang C, ajang C, berarti kan dia nanti akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Bahkan dari asesmen diagnostik pun ada 3 kelompok yang nanti kita dapat kategorikan. Ada anak yang belum paham, paham sebagian, paham utuh. Nah, nanti dari 3 kelompok itu kita akan melakukan treatment yang berbeda. Ternyata ada muncul nih, ada satu anak yang paham utuh. Padahal itu materi belum diajarkan. Wah, berarti ini bisa menjadi potensi untuk anak tersebut dikembangkan. Maka kita melakukan pembinaan untuk anak tersebut. Oke, untuk anak yang lainnya kita ajarkan sesuai dengan rata-rata yang ada di kelas tersebut. Tapi untuk anak tersebut yang memang kita sudah jaring dari hasil asesmennya, kita bisa tindak lanjuti. Kemudian yang kedua, tadi seperti yang ditanyakan oleh Mbak Ami terkait dengan TP. Betul, di dalam contoh ini ada beberapa KKO dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sendiri ketika menaruh KKO lebih dari 1, kompetensi dari 1, saya sama seperti Bu Meniar, akan merasa kesulitan untuk mengukurnya. Maka boleh kita mengukur atau mencantumkan KKO itu, misalkan kompetensi itu 1, menentukan hasil operasi hitung bilangan cacah sampai 20 jelas. Nanti saya dapat mengukur, pertama TP-nya adalah menentukan hasil. Oke. Yang kedua, mengurutkan bilangan cacah 0 sampai 20 jelas. Kalau misalkan saya gabung, menentukan dan mengurutkan bilangan cacah dan lain sebagainya, berarti ada 2 aktivitas yang nantinya saya harus pertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan yang sudah saya tetapkan. Berarti kan butuh waktu lagi, takut overlapping, takut yang namanya nanti tidak kesampaian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada teman-teman semua, yuk susun TP, yang jelas TP itu rumusannya adalah kompetensi, kemudian materi, kemudian kita harus pastikan bahwasanya kompetensi itu dapat diukur, walaupun tadi misalkan ada yang melihat, memahami dan lain sebagainya, bisa diukur. Tentukan kalau saya sih nyamannya 1 kompetensi dengan materi. Jelas kegiatannya apa, saya langsung lakukan assessment. Kegiatannya apa, saya langsung lakukan assessment. Jadi saya dapat rasakan tuntas dan tidak tuntasnya peserta didik saya. Adapun di sini contoh-contoh yang seperti ini, ada yang 1, ada yang 2, ada yang lain sebagainya. Ini adalah sebagai contoh. Mungkin si pembuat tersebut merasa kegiatan tersebut itu memang erat kaitannya, kan seperti itu. Dan kita lihat juga, oh ternyata membutuhkan waktu yang lebih panjang di sini, 4 JP misalkan. Oh mungkin 1 JP untuk menjelaskan, 1 JP untuk menuliskan, 1 JP untuk membandingkan, 1 JP untuk mengurutkan. Tapi kalau dirasa ini bisa di breakdown menjadi ATP kelas masing-masing, ya udah, monggo silahkan. Inilah keleluasaan kita untuk menentukan terkait dengan TP dan ATP. Begitu Bu Meniar Albina dari saya. Terima kasih Pak Momo. Gimana Pak Rosim? Sudah jam 9, apakah kita lanjut? Tergantung Mr. Momo. Gimana Bapak Ibu? Saya karena kita masih punya yang namanya materi terkait dengan penilaian dan juga profil pelajar Pancasila nih. Kalau seandainya mau besok malam kita lanjutkan, monggo. Kalau mau hari ini dituntaskan, kalau sampai jam 11 kayaknya saya nggak sanggup gitu, karena saya harus menyiapkan untuk materi besok kan seperti itu. Jadi saya akan tuntaskan sedikit lagi, besok kita bisa lanjutkan. Khawatir juga kalau sudah malam
dengar suara saya jadi kayak suara dongeng ya kan gitu Bapak Ibu semuanya. Nggak efektif juga kalau terlalu malam gitu. Oke, gitu ya Pak Rosim ya. Oke, saya akan lanjutkan terkait dengan ini dulu saja. Tadi terkait dengan RPP dan modul ajar, kita bisa tentukan kalau Bapak Ibu sudah memilih modul ajar, berarti sudah tidak lagi membuat RPP, karena di modul ajar itu sudah lengkap semuanya. Tapi komponen-komponen ini pun nggak semuanya harus kita terapkan. Kita boleh memilih dan kita boleh menentukan dan lain sebagainya. Dan sekarang adalah assessment. Assessment, Bapak Ibu semua, sebelum kita bicara naik dan tidak naik kelas, saya akan membuat penasaran Bapak Ibu, itu kita akan bahas besok. Karakteristik di sini adalah adanya assessment formatif dan assessment sumantif, Bapak Ibu semuanya. Pendidik dan satuan pendidikan diberikan keleluasaan, balik lagi, untuk pelaksanaan assessment formatif maupun sumantif melalui berbagai teknik guna mengukur dan mengintervensi capaian yang dilakukan dalam pembelajaran. Namun pada intinya, formatif itu tujuannya adalah untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Sumantif itu bukan satu-satunya akhir dari ketercapaian anak tersebut. Karena sumantif tersebut merupakan alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu lingkup materi ataupun periode tertentu, misalkan lingkup materi akhir semester ataupun akhir ajaran. Di sini ada dua kategori. Saya akan sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, setelah kita menentukan nih, ya kan, menentukan misalkan ATP, misalkan TP-nya seperti ini, ya kan, di sini nanti kita lakukan yang namanya formatif. Jadi ini bahasa teknisnya kita aja. Kita melakukan pembelajaran membaca bilangan cacah 0 sampai 50. Adakan assessment formatif gitu. Menulis bilangan cacah ini formatif. Lalu lingkup materi assessment lingkup materi itu apa? Assessment lingkup materi, yaitu yang mencakup materi bilangan yang terdiri dari apa? Dari TP1 dan TP2. Jadi seperti itu. Ketika semua TP di materi bilangan sudah kita berikan, maka adakanlah assessment sumantif lingkup materi, namanya sumantif lingkup materi atau disingkat dengan SLM. Tapi ini nggak usah dikenalkan ke anak-anak lagi, anak-anak bingung nanti bilang aja mau ujian, mau ulangan dan lain sebagainya. Ini khusus guru aja yang tahu, yaitu sumantif lingkup materi, yaitu ketika TP-TP di materi bilangan di kelas 1 semester 1 sudah disampaikan, baru deh yang namakan adanya sumantif lingkup materi. Lalu yang kedua adalah assessment, maaf kalau typo ya, assessment akhir semester. Nah, berbeda dengan kurikulum 2013, kalau assessment akhir semester itu Bapak Ibu semuanya boleh kok nggak dilakukan karena itu tidak wajib. Itu. Kalaupun mau dilakukan, tidak semua materinya dibawa. Assessment akhir semester itu diperuntukkan untuk Bapak Ibu mengkonfirmasi, ya kan? Mana sih materi yang saya butuh konfirmasi? Misalkan dari materi bilangan, aljabar, pengukuran dan lain sebagainya sudah ada di semester 1. Mana nih dari materi tersebut yang saya mau lakukan konfirmasi? Kalau 4-4-nya boleh nggak? Boleh. Tidak pun ketika Bapak Ibu guru yakin anak-anak itu sudah mendapatkan hasilnya, nggak dilakukan pun tidak masalah Bapak Ibu semuanya. Bahkan tidak harus berupa tes. Tes tertulis, misalkan dijadwalkan pasnya atau sumantif akhir semesternya hari pertama agama sama PKN dan EPP dan lain sebagainya. Tidak. Tapi bisa menjadi suatu produk, penugasan, dan lain sebagainya. Itu untuk assessment akhir materi atau sumantif akhir semester itu Bapak Ibu semua, terkait dengan assessment yang ada di kurikulum Merdeka. Karena hal ini nanti erat kaitannya
sangat erat kaitannya dengan materi terkait dengan penilaiannya yang mungkinan kalau saya bahas sekarang, saya yakin Bapak Ibu semuanya akan jelimet dan pusing, apalagi ada angka-angka seperti ini, ada deskripsi dan lain sebagainya. Yuk, kalau kita lanjutkan besok gimana Pak Rosim? Setuju. Asesmen ini agak sedikit panjang, kalau saya panjang lebar, nanti yang ada tambah pusing malah nggak nyenyak tidurnya. Iya. Karena ini kita sudah bermain dengan angka-angka dan kita sudah tidak ada lagi KKM. Kita harus bisa menentukan angka data secara kuantitatif dan data secara kualitatif. Bagaimana? Saya pengen buat Bapak Ibu penasaran, besok kita berjumpa lagi. Gitu ya. Allah. Jam berapa nih besok baiknya? Besok ya sama kayak tadi ya, kali jam 7:30 ya Pak Rosim ya. Jam 8, berarti hanya satu sesi ya? Kalau misalkan besok nggak kelar lagi, besoknya lagi dikelarin gitu aja ya. Kita rutin sampai selesai gitu aja. Khusus spesial buat teman-teman di sini. Luar biasa loh, 300 full loh. Sampai ada yang WA saya mau masuk nggak bisa. Di live streaming sekitar 178-an. Luar biasa. Terima kasih teman-teman semuanya. Pokoknya insya Allah besok kita lanjut. Yang penting teman-teman semua sehat dan semangat, jangan takut dengan hal baru, intinya itu saja, karena kita diminta untuk merdeka. Gitu Pak Rosim, terima kasih ya. Mohon maaf kalau sesi pertama dan sesi kedua ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita bisa tuntaskan besok, ataupun ada kekhilafan dari saya pun juga mohon maaf. Yang penting teman-teman semuanya semangat, insya Allah saya semangat. Terima kasih Pak Rosim, dari saya untuk semuanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat Mr. Momol semuanya ya. Terima kasih Mr. Momol yang baterainya luar biasa. Di-charge terus, semangat terus. Teman-teman, demikian acara kita 2 sesi. Kita mulai dari jam 4 sekarang sampai jam 21.21. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih banyak Mr. Momol atas ilmunya, atas berbaginya. Insya Allah menambah keberkahan buat Mr. Momol. Saya kira nggak bakal sampai ini loh Pak Rosim, sumpah. Kepada teman-teman, insya Allah kita besok bisa berjumpa kembali. Nanti kita share kembali linknya ya, dan insya Allah nanti kita siapkan langsung live streamingnya supaya tidak terpotong. Nih hari ini terpotong karena nggak diduga bisa lebih dari 300. Mohon maaf kepada teman-teman dan semuanya. Sekali lagi Mr. Momol terima kasih banyak. Pada teman-teman mohon maaf jika ada pelayanan yang kurang memadai, kurang menggembirakan, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan yang belum tadi absen atau belum melihat, belum bisa masuk karena terpental, bisa melihat di rekamannya nanti. Insya Allah rekaman ini akan di-share kembali. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. See you. Mohon maaf Pak Bangun dan Pak Vivo tidak sempat terjawab pertanyaannya. Mohon maaf karena sudah terlanjur malam sekali. Terima kasih.